tampuk Palawi, hitam-hitam tampuknya tampuk Palawi. Batanglah kamu ning luruh kambangnya, batanglah kamu ning luruh kambangnya. Alahai sayang, biar hirang panggawi tapi panggawi, biar hirang panggawi tapi panggawi. Awak putih kuning apa gunanya, awak putih kuning apa gunanya. Alahai sayang, alahai sayang. 1, 2, 3, anak lalat ya guring-guring bagantung, anak lalat ya guring-guring bagantung. Anak-anak warik menyanyiakan, anak-anak warik menyanyiakan. Alahai sayang, kada harat rupanya lamun bauntung, kada harat rupanya lamun bauntung. Kalakuan baik lagi baiman, kalakuan baik lagi baiman. Alahai sayang, alahai sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dang sanak seberataan, pemirsa dan pendengar RRI Net. Kembali berjumpa bersama Ulun, bersama saya Aditya. Nah, di mana RRI Net malam hari ini bersama dengan RRI Banjarmasin. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tadi satu lagu yang asik sekali. Sebenarnya lagunya itu lagu Banjar, cuman diaransemen kembali bersama dengan musisi muda dari Banjarmasin. Ya, tadi itu bersama Pandas. Wow, keren ya. Dan Pandas ini, Han, kartapi melihat ulun. Pandas ini dikawani sang vokalis ada Anissa Cahyani, dan juga yang bermain panting itu ada Mang Moy. Nah, jadi luar biasa. Hais, tau gugur tapi ulun. Ayolah. Nah, tenyaman sedikit. Jadi pemirsa dan pendengar RRI Net, obrolan budaya bersama RRI Banjarmasin di malam hari ini, kita akan membahas apa? Yang jelas Kalimantan Selatan, sukunya adalah suku Banjar, di mana etnis Banjar terdiri dari 3. Ada namanya Batang Banyu, ada Banjar Kuala, ada Banjar Pahuluan. Kerajaan Banjar juga zaman dulu Pak ya, ada kerajaan yang besar, ada beberapa lah pokoknya, yang akhirnya banyak sekali tradisi dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya dari suku Banjar sendiri. Dan salah satunya tadi ada musik dan juga ada pakaian adat. Nah, di malam hari ini kita akan membahas salah satunya, yaitu adalah pakaian adat suku Banjar. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang pakaian adat
kawin dari suku Banjar sendiri. Nah, jadi pakaian adat Banjar, selain itu juga kita akan membahas pendengar terkait tentang peran pemerintah daerah, bagaimana menjaga, mempertahankan keaslian dari pakaian adat Banjar ini. Nah, namun pendengar, kita akan perkenalkan dulu narasumber kita di malam hari ini di obrolan budaya kita. Ini bersama dengan ulun mengiyopian abang. Pian boleh pakai mikrofonnya? Ya. Makasih. Assalamualaikum. Engge ulun mengiyopian amang Amang boleh. paman. Parak 60 umur. Oh ya, perak 60. Jadi ulun kio kai Ya bisa juga. Banyak cucu. banyak cucu. Ini bersama Kai Kawang Yuda. Beliau adalah budayawan Banjar, pemerhati budaya Banjar khususnya pakaian adat Banjar. Dan juga bersama dengan Ibu Fatimah Adam. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, alhamdulillah nih kabarnya baik-baik kita semua ya. Alhamdulillah. Dan Ibu Fatimah Adam ini pemirsa dan pendengar, beliau adalah Kabid Kebudayaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Nah, baik pemirsa dan pendengar RRI Net, bersama beliau berdua kita akan ingin tahu dulu seberapa panjang sebenarnya buat Kai Kawang lu Kailah, Iya. seberapa panjang perjalanan sejarah dari pakaian adat Banjar sendiri. Nah, ini mulai terkuaknya itu atau mulai ada itu sejak tahun berapa atau abad keberapa? Nah, bisa pian jelaskan lah Kai. Ya bisa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada dasarnya busana pengantin itu dulu dipakai hanya untuk kaum bangsawan. Mhm. Jadi orang rakyat jelata tidak memakai. Tapi seiring berkembangnya zaman, lalu semua ingin memakai. Jadi dulu kalau orang biasa mungkin cukup pakai kacamata, pakai sarung. Ya. Waduh. Dulu kan kayak gitu, kayaknya. Jadi kayak Jadi ulun makanya nih hanya rakyat bangsawan. jelata aja lah. Betapi Huara. Ya. Nah, baju pengantin Banjar ini ada tiga. Mhm. Dari abad 15 sampai 16 itu ada yang namanya baju Bagajah Gumuling, Babaju Baulur, Bagajah Gamuling, Baular Lulut. Baular Lulur. Ya, kemudian abad 17-18 ada Bagajah Amar Galung, Amar Pancaran Matahari. Ba Amar Galung Pancaran Matahari. Ya, abad 19 ada Babajukun Galung Pacinan. Babajukun Galung Pacinan. Ya, kenapa semua di depannya pakai ba? Artinya orang Banjar itu batu memakai. Bak tuh memakai. Memakai. Mm-mm. Iya. Nah, secara garis besar perkembangannya dari yang abad 15-16 tadi itu dimulai dari seperti pengantin di Jawa, di Sumatera dan di mana-mana itu berkembang karena budaya Hindu. Ya. Itu awalnya seperti yang ada di samping ini, namanya Bagajah Gamuling Baura Lulut, artinya memakai baju. Jadi motif perhiasan, motif mahkotanya itu seperti gajah. Jadi lekukan gajah. Oh, seperti gajah. Iya. Oke. Baura Lulut di belakang ini sebenarnya ada kayak ular lulut ya. Ini dibikin dari alilipan bentuknya, tapi dari daun ini, daun Oh, kelapa. daun rumbia. Daun kelapa. Oh, daun kelapa. Nah, di buku saya ini cukup jelas. Kemudian saya alhamdulillah sudah membuat buku sudah 2 kali. Jadi yang pertama tahun 2004, alhamdulillah di launching oleh Pakar Kecantikan Ibu Marta Tilaar. Beliau walaupun ada di Jakarta tapi sangat peduli sekali. Kemudian baru kemarin tahun 2018 kita dengan Ibu Wasilah launching yang kedua. Tapi busana adat sehari-hari juga saya sudah membuat. Jadi sudah 3 kali membuat buku. Oke. Mudah-mudahan ini bisa diedukasi oleh adik-adik generasi selanjutnya. Amin. Tapi Iya. sebelumnya Kailah, namunnya hendak membahas tadi kan pian ada baju Baju. pakaian raja istilahnya ya. Bukan raja, tapi
yang Bangsawan. memakai itu kaum bangsawan, kaum di- bangsawan dulunya, ya, iya. baju bangsawan. Kalau Karena- berarti kalau raja lain lagi kayak lah. Lain lagi. Oh, lain lagi kalau raja pakaiannya. Nah, Oke. kami mulai dari yang laki-laki dulu lah. Mm-mm. Jadi yang laki-laki ini dulunya memang hanya memakai tidak memakai baju, artinya bertelanjang dada. Oke, Karena ini seperti budaya berarti Hindu. pakaian adat Bali, ya, Jawa. kemudian jadi di sini ada nih. Nah, ini di hampir semua seluruh Indonesia laki-laki ini tidak memakai baju atasan. Oh Nah, iya. kemudian seiring berkembangnya zaman supaya Ke sebelahnya sini ya. pada saat pengantin bersanding dan orang khususnya mungkin para alim ulama mau datang, jadi lalu dipakemkan dengan memakai busana pokok. Oh. Jadi atasnya iya. pakai ini. Baju koko ya. Jadi pokok untuk atasnya aja. Nah kemudian warnanya busana pengantin Banjar nih yang paling mendominasi adalah warna kuning. Kuning. Tapi kuningnya kuning bebanyun. Kuning bukan bebanyun. 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 Bebanyun ya. itu muda. Oh, Jadi kuning bukan muda. kuning ya. ngejreng seperti punya Padang atau Palembang. Jadi kuning bebanyun atau kuning emas. Mhm. Jadi kuning bebanyun ini kuningnya sinar matahari. Oh. Ya, jadi iya. matahari kan selalu memberikan kehidupan untuk manusia. Nah, tapi kayak hendak tahu, tadi kan ada perubahan antara baju Amar, baju Bagajah, Baguling. Bagajah Gambuling Baura Lulut. Oh iya, nah menuju ke yang baru ini apa namanya nih? Kayak Ini Bagajah Gemuling ini. masih Bagajah Ini Baguling ya. Bagajah Gemuling. Kemudian yang kedua ini Amar Galuh. perubahannya itu sekitar tahun Pabila atau abad Jadi kapan ini 1516, kemudian 1718 baru Amar, 19 baru yang Bajukun yang mengarah ke Cina. Oh, mengarah ke Cina dan Arab. Oke, jadi istilah ini masih sekitar abad ke 1516. 15-16an ya. Ini masih budaya Hindu kental. Oh, Dan oke. letak perbedaannya adalah alilipan binatang kaki seribu ini bertemu antara kepala dan buntut. Jadi di bawah. Oh, ini kepala Ya, halilipannya. Ini kepala, ini buntutnya. Oh, ini buntutnya. Ya. Oh, jadi yang ada Ini kepalanya nih. apa ini kepalanya. namanya? Sungutnya ya. Iya, ini buntutnya. Buntutnya, Nah, itu kepalanya, perbedaannya sangat signifikan untuk yang Gajah Gemuling dan Mbak Amar Galung tuh, Mbak Amar Galung naik tanpa ada pucuk rabung. Pucuk rabung. Kalau ini Oke. pucuk rabung, ya. Semua ada makna filosofinya lengkap di dalam buku saya ini. Iya, cuman kalau kita bahas Terlalu panjang. detail, nanti baju yang lain kayaknya kada Iya, iya. terungkap, Yang penting adalah terungkap. tali wenang. Ha? Tali wenang nih ada motif juga. Mm-mm. Ini semua juga mengandung makna filosofinya yang panjang. Oke. Tapi sebelum kita lanjut Kayla. Iya, belum kita Nah, lanjut. sebelum kita Baru lanjut, laki-lakinya ya. pemirsa dan pendengar, ini baru lakiannya. Belum lagi yang perempuannya. Nah, kita break dulu karena kita akan break dulu. Satu lagu untuk Anda pemirsa dan pendengar. Kita punya lagu dengan judul Sungai Martapura. Nah, lagu yang satu ini pendengar, jangan salah, yang membawakannya adalah Kai sendiri. Selamat menyaksikan. Sungai Martapura kalutanang banyunya hilir mudik kayuhan jukung-jukung mancari napakah raja kinang hala seharian hanyar bulik ka rumah hati siapa jua tak rasa kada bunga urang-urang bakisah silsilah sungai rapi jukung
lawan syarat muatan membawa hasil tanaman di kabur. Manisnya sungai di wayah malam, matang jauh cahaya lampu di tingkah karuh urang nyanyak gurih nakal sungaiku. Doa barataan manisnya sungai di wayah malam, tumatang jauh cahaya lampu di tingkah karuh urang nyanyak gurih kakal sungaiku. Doa barataan nyanyak gurih kakal sungaiku. Doa barataan manisnya sungai di wayah malam, tumatang jauh cahaya lampu karuh urang nyanyak gurih kakal sungaiku. Doa barataan Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. Kai Kawang tadi sudah menjelaskan bahwa pakaian adat ini sudah ada sejak abad ke-15 Masehi, Kailah, sampai sebelum berubah ya, sampai ke-19 Masehi. Kemudian setelah itu masuk peradaban Cina, terus Islam juga, Kailah. Lalu akhirnya ada yang ada pacinan-pacinan tadi, Kailah. Nah, itu. Tapi kalau kita bahas satu persatu sebenarnya masih panjang. Cuman kita ingin tahu dulu nih pemirsa dan pendengar, seperti apa peran dari pemerintah sendiri, khususnya Kota Banjarmasin untuk dinas terkait untuk mempertahankan pakem dan juga keaslian dari pakaian adat Banjar ini. Bagaimana Ibu Fatimah? Silakan Ibu. Iya, kita sudah tahu dengan Kakak Kawang ya. Kalau saya nyebutnya kakak bukan kai. Gitu. Beliau ini konsisten menangani tentang
pakaian tradisional Banjar, sehingga tata rias Banjar ini diberikan penghargaan oleh Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin. Tahun lalu beliau mendapat salah satu penghargaan tentang tata rias Banjar ini. Wow, luar biasa. Nah, itu salah satu bukti bahwa pemerintah Kota Banjarmasin peduli terhadap perkembangan tradisional yang sekarang masih ada. Nah, selain itu pemerintah Kota Banjarmasin juga mengadakan setiap tahun itu pemberian penghargaan kepada nilai-nilai tradisi yang lainnya. Karena kita nyambung program itu ya dari provinsi, kemudian pusat, bahwa saat ini orang tuh hendak tahu bahkan nang kayak apa gerang bahar itu tradisi-tradisi Banjar. Jadi justru rugi kita yang wayah ini kada peduli dengan tradisi Banjar, karena justru dari tradisi-tradisi inilah akan terbangun kembali adat istiadat yang banyak berkembang pada zaman dulu yang harusnya anak muda tahu. Nah, jadi program dari kami adalah salah satunya selalu menampilkan seni budaya Banjar pada kesempatan-kesempatan yang ada, baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang atau lingkungan yang ada untuk diberikan pembekalan atau pelatihan. Kemudian yang kedua adalah penampilan. Jadi setelah dibina, mereka diberikan kesempatan tampil seperti anak-anak kami dari Pandes tadi. Mereka juga sudah sering kita tampilkan pada acara-acara. Nah, harapan kami dengan adanya kakak kawang dan yang lain-lainnya tentang pakaian pengantin Banjar yang cantik banar, mohon maaf nih, ulun bahari pun kawin menggunakan pakaian Banjar ini. Gitu. Makanya apuahnya sampai wah ini bungas kalau. Nah, Alhamdulillah. Itu langkarnya itu karena kita menghargai para leluhur kita, yang dimana Allah pun sudah memberikan sesuatu bahwa kalau kita ingin berbuat baik, maka tentunya meneruskan apa yang sudah ada terdahulu tapi dari sisi yang baiknya. Nah, itulah kerja pemerintah selalu melakukan program dan kegiatan yang ada hubungannya dengan kreativitas anak-anak sekarang atau pendahulu kita untuk meneruskan tradisi Banjar. Oke. Nah, kalau kami boleh tahu nih Bu Fatimah ya, sejauh ini budayawan seperti Kai Kawang ini yang memang fokus kepada pakaian adat Banjar khususnya, nih Bu, ini sudah ada berapa orang Bu? Apakah hanya beliau saja yang masih tersisa atau masih ada generasi lain atau ada yang lain lagi Bu? Ada. Jadi tata rias yang di Banjar Mas Kawang udah tahu sendiri ada perkumpulannya sendiri juga. Nah, kemudian yang diharapkan tuh adalah bahwa setiap perkawinan terutama pejabat kata beliau tadi supaya lebih berkembang, mereka yang ada ini jangan mati suri lah istilahnya. Yuk pakai mereka, apalagi orang nomor 1 misalnya ya anaknya kawin, ya gunakanlah tata rias yang ada yang tahu persis pakemnya pakaian atau pengantin Banjar ini. Nah, jadi jangan mengharap mereka berkembang tapi kita tidak menggunakan. Jadi harus balance. Nah, inilah harapan-harapan kita. Mudah-mudahan melalui kakak kawang dan yang lain-lainnya nanti janganlah berputus asa kalah dengan kreatif yang lain, tapi paling tidak pakemnya dipertahankan. Yuk, mari kita kembali ke tradisi yang dulu dibangun oleh para sepuh kita, nenek moyang kita, karena kecantikan asli itu justru ada di sini. Ya, nah itu yang himbauan kita dari pemerintah. Itu kata Ibu Fatimah, keaslian kecantikan tuh ada di sini. Iya, betul. Cuman mereka nggak sadar aja Bu. Jadi ini harus kita sosialisasi. Terima kasih loh, seperti Arinet ini kembali mengangkat kegiatan ini melalui siaran seperti ini. Jadi saya sangat merasa komponen dari publikasi penting sekali. Iya. Ya, jadi itu yang paling penting. Dan karena itu jika kita ingin bersama dengan anak-anak muda, yuk kita bersama membangun kembali, mengembangkan kembali agar semua tradisi orang tua dahulu kita kembali dikembangkan dan dilestarikan bersama anak-anak muda sekarang. Terima kasih Pandes ya. Ya. Oke, pemirsa dan pendengar RRI Net, sebenarnya masih ingin nanya banyak sama Ibu Fatimah. Gampang nanti. Cuman kita akan break dulu sejenak pendengar ya dan juga pemirsa. Sekarang kita akan kembali ya menyaksikan ya musisi muda dari Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin bersama Pandas ya, bersama Mang Moy dan Anissa Cahyani. Kali ini mereka akan membawakan lagu Baras Kuning.
pangdamini, bulik pangdamini, ulun basakit hati, pian nang ulun tangisi, kada sakira diri ulun marista, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kuda semangat di muhara lawan, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kuda semangat di muhara lawan. Adik sayang kakak pasti pulang, hadang kena kakak kan datang, hati kakak ini sudah bujur dan damai, lawan pian yang ada di kampung halaman. Kakak pasti pulang bawa duit gasan manjujur pian, kakak nih bujuran mencari modal kada bararamian. Adik hendak apa? Tinggal sambat haja luntuk karakan, semoga berlian emas ketongkohan rumah sebijian. Duka bulik pangsa tumat, bulik pangsa tumat, lawasnya lun mahadang, pian meninggalkan kampung halaman, kapapurunan. Yuka bulik pangdamini, bulik pangdamini, ulun basakit hati, pian nang ulun tangisi, kada sakira diri ulun marista, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kurun semangat di muhara lawan, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kurun semangat di muhara lawan. Adik sayang jangan marah Jepang, kakak kan datang, dasar pebujuran hendak badatang membawa kuitan. Kada marah Jepang pian kalawasan laju ikin badatang lun kada sabar menghadang, amun kalawasan menghadang kena ulun bisa diambil orang, yang datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kurun semangat di muhara lawan, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kurun semangat di muhara lawan, kurun semangat di muhara lawan, kurun semangat di muhara lawan. Pasar Terapung adalah salah satu wisata terkenal di Kalimantan Selatan. Sebagai kota yang berjuluk 1000 sungai, Banjarmasin menjadikan Pasar Terapung destinasi wisata andalan. Ayo ke Banjarmasin. Pemirsa dan pendengar RRI Net, kembali lagi masih bersama Ulun Aditya, lawan Kai Kawang Jua, lawan Ibu Fatimah Jua ya. Masih di obrolan budaya dan kita masih membahas tentang pakaian adat Banjar. Nah, pemirsa dan pendengar RRI Net, pakaian adat Banjar syarat akan nilai-nilai yang luar biasa. Contohnya seperti simbol-simbol. Nih, banyak perhiasan-perhiasan Kailah. Ya, ini betul. mungkin aksesorisnya nih simbol-simbol yang dimana setiap perhiasan ini memiliki arti tersendiri. Nilai estetikanya juga Ada estetikanya ya. juga. Kemudian yang jelas
nilai seninya juga ada. Iya. Nah, itu juga yang paling penting dipertahankan. Ada nilai filosofinya juga Betul. Kak Ila. Iya. Kemudian selain itu salah satu yang paling utama untuk pakaian adat itu adalah identitas daerah. Nah, terkait tentang identitas daerah sendiri, ini ingin kita tanyakan kepada Ibu Fatimah juga. Mungkin apakah ada Bu untuk Kota Banjarmasin sendiri agar mempertahankan keaslian dan kebudayaan pakaian adat ini, galeri-galeri yang menunjukkan bahwa inilah identitas orang Banjar. Kita kan sudah punya rumah ya, misalnya kayak rumah Sasirangan, itu kan sudah ada di sekitar sini di Ayani. Ya. Kemudian kita juga sudah punya untuk pakaian adat juga sudah ada rumahnya di Siring. Nah, di rumah sana sudah ada, kalau berkunjung sudah ada pakaian yang pakaian pengantin Banjar. Nah, kemudian selain itu program kami adalah warisan benda dalam artian budaya, warisan budaya tak benda ini akan kami lanjutkan untuk mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Nah, jadi seperti yang Kakak Kawang ulah ini, artinya yang dipertahankan ini akan mendapatkan penghargaan bukan hanya sekedar bendanya, tapi orangnya. Nah, itu salah satu langkah bahwa ada daerah Banjarmasin kita ini mewadahi. Nah, siapa yang tahu yuk, rumah apa yang ada sudah sekarang? Rumah Ano. Nah, rumah Ano itu kalau kita berkunjung adalah bagian daripada pakaian. Nah, tinggal Kakak Kawang nih, bujur rumah Ano itu adalah pakaian dari pengantin Banjar yang sudah pakem karena beliau yang paham. Nah, kemudian di situ juga ada pelaminan. Pelaminan Banjarnya juga ada di situ ya. Nah, jadi kita boleh ke sana melihat anak-anak muda, saya lihat juga sudah ada ke sana. Nah, jadi ini salah satu, nanti kita minta komentar dari Kakak Kawang, apa yang harus ditambah lagi di situ sehingga bila orang datang ke Banjar itu melihat pakaian pengantin Banjar ada di situ, dan tadi ada 3 macam. Nah, ini kayak apa? Nah, kalau memang itu memerlukan biaya, yuk kita program tahun depan kayak apa lagi, gitulah ya. Nah, dari Kai sendiri, Kai. Kalau menurut Ulun, menurut saya perlu direvisi. Perlu Karena direvisi. nilai di situ saya melihat setelah saya datang ke sana hanya 50%. 50%. Nah, Wah, ini PR nih untuk pemerintah Iya. daerah nih, Bu. Jadi mungkin dulu pada saat Ya. pembuatannya tidak konsultasi dengan kami. Jadi memang ada beberapa ingredient yang memang harus ada, dan di situ sudah bergeser nilainya. Oke. Iya, jadi itu salah satu identitas kita orang Banjar berbeda dengan tata rias pengantin Jawa, Sumatera, Bali. Nah, karena itu jati diri ya. Kebetulan pada saat itu saya tidak sendiri, tapi dengan guru saya, dengan Ibu Yuryani Juansah, saya sendiri menimba ilmu karena saya ini sebenarnya suku Jawa. Tapi setelah menang sebagai Nanang Banjar tahun 83, saya waktu ditanya Dewan Juri, tujuannya apa ikut Nanang Banjar? Mempertahankan tentang budaya Banjar. Nah, karena ini bidang saya, disinilah saya incas. Nah, kemudian saya bertanya, kemudian ada Nenek Nur, beliaulah salah satu anggota MPR DPR Pusat orang Banjar pertama, ketua Perwari ya, tahun 7 bulan sudah jadi anggota MPR DPR di pusat, sebelum yang lainnya. Nah, karena kesibukan beliau lalu diturunkan ke putrinya Ibu Yuryani Juansah, itulah yang mendidik saya terus menerus sampai beliau baru 4 tahun mungkin baru meninggal kemarin di usia 95 tahun. Iya. Secara berkala saya sharing, kemudian ada beberapa aksesoris beliau yang sudah rapuh tidak bisa dibikin lagi. Ini saya buat renewal lagi, dibikin lagi, tapi ingunya tetap seperti misalnya contoh ya, namanya kembang goyang. Kembang Ini goyang. ya harus bergoyang pada saat dipakai. Iya. Nah, Jadi ini- seperti rumput bergoyang kayak. Iya, dan jumlahnya 7. Iya. Artinya makna filosofinya menjalani kehidupan dari Senin sampai ke Minggu. Oh, 7 tuh maksudnya Iya. 1 minggu. 7 hari. 7 hari. Kemudian nih ada kalung kebun raja. Kalung kebun raja. Artinya maksud Waduh. bahwa ini hanya dipakai oleh raja atau ratu sehari ya. Dan ini sudah jarang dipunyai oleh adik-adik prias pengantin sekarang. Waduh. Nah, ini tugas mungkin saya senang sekali tadi Ibu Fatimah menjelaskan kapan kita bisa nanti
ke negara yang bisa membuat ini karena orang-orang negara ya. Oh, orang negara tuh negara. jago banget. Oke. Iya. Jadi Edukasi. pemirsa dan pendengar ya, ini negaranya bukan maksudnya suatu negara ya, tapi negara itu salah Daerah, satu daerah di dekat daerah rantau. Kalimantan Selatan. Iya. Nanti takutnya negara jangan Kemudian negara mana gitu ya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Iya, Iya. ada sisir melati. Ini sudah jarang digunakan oleh para pria Oh, pengantin. sisir melati. Juga ada kilat bahu. Ini punya orang Banjar berbeda dengan orang Jawa. Mhm. Jadi ini sebenarnya untuk penari baksa. Oh, Jadi iya. ini baju ini juga acuan dari penari baksa. Baksa Kalau penari kambang, ya. pakai Mhm. selendang, ini tidak pakai karena pengantin, Mhm. ya. Dan detailnya dari bagai jago muling tadi, kemudian ada bogam kan ini harus kuncup melatinya. Oh, harus karena kuncup. melambangkan masih gadis, Oh, masih ada kuncup. artinya juga, Ya. Kailah. Jadi Oke. merah, putihnya suci, merahnya berani karena benar. Oh. Jadi seperti itu. Kemudian ada kalung cikak. Mm-mm. Ketatnya kehidupan beragama. Oke. Kemudian kebunnya raja tadi bahwa di dalam suatu tata rias itu dialah raja ratu seharinya, Mhm. Banjar. Nah untuk pendingnya ini motifnya gula kelapa, ada manis, ada gurih, tapi di sini ada alam kehidupan di sekitar kita. Di sini motifnya ada kalajengking, ada ular, ada macam-macam nih. Ini motif asli. Berarti yang itu sekarang ini susah sabuknya- didapat. Sabuknya itu kayaklah bukan sabuk sembarangan berarti. Sabuknya itu memang ada arti dan filosofi Ya, tersendiri. semua Dimana ada. setiap ukirannya itu Kemudian ada palem kida-kida kelapa. juga. Ini harus menutup payudara. Kida-kida namanya Ya, kayak. tidak boleh di atas payudara. Artinya keseksian pengantin wanita harus ditutupi. Nah banyak beras pengantin sekarang yang bikin kida-kida kecil sehingga payudara wanitanya tetap menonjol. Oh, Ya apa artinya kida-kida gitu loh. Iya, Jadi saya pernah berikan itu, tapi nanti saya senang sekali dengan Ibu Fatimah. Nanti yang ada di rumah Anu itu kita revisi. Aha. Karena masih banyak sekali yang seperti alilipan. Alilipan ini binatangnya kecil. Iya. Jadi bukan dibikin besar. Kalau besar bukan alilipan namanya. Waduh, jadinya apa ya? Sudah kayak ular naga ya. Ular naga. Yang kita lihat kan ularnya naga tuh. Kalau alilipan tuh kecil, binatang kecil melata, dia tidak mau mengganggu kalau tidak diganggu. Oke, Jadi itu luar orang biasa Banjar tuh Kailah. cerdik gitu loh. Artinya Jadi ada filosofinya. semuanya ada filosofi. Ini Ada berarti mengandung istilahnya makna. salah satu PR yang cukup besar. Nah kemudian dari, gula kelapa nih manis getirnya, gurihnya dirasakan oleh sepasang pengantin Oke. dalam kehidupannya. Waduh, Iya. banyak sekali. Ini kalau dijelaskan nih pemirsa filosofinya. dan pendengar nih dalam satu episode kita kali ini nggak cukup sepertinya. dan mungkin dari sedikit aja ini sepertinya kata Ibu Fatimah banyak nih PR saya ya. Alhamdulillah mungkin Banyak. mudah-mudahan nanti adik Fatimah nih bisa sharing dengan kita. Iya. Mudah-mudahan saya bisa sehat. Ada 3 pengantin Banjar itu yang perlu diedukasi. Amin. Karena ada di pres pengantin sekarang, maaf nih, udah agak melenceng dari pakem yang ada. Oke. Bukan salah mereka, tapi dari bagaimana ya saya mau ngomongnya? Boleh nggak ngomongnya ya? Iya, mungkin- Karena mereka mendapat impuls masukan itu dari saya belajar dengan A yang tidak tahu adati, dengan B yang kurang adatinya kurang. Iya. Jadi si pres pengantin menjelaskan yang ada di sini aja tidak bisa. Oke. Jadi artinya hanya pintar make up aja, tapi di filosofi budaya nggak tahu sama nggak tahu sekali. ya. Oke, ini cukup menarik pemirsa dan Iya. pendengar obrolan kita malam ini. Cuma sebelum kita lanjutkan lagi, kita break dulu sejenak ya. Kali ini kita akan menyaksikan ya. Ini masih ya lagu yang dibawakan oleh Kai Kawang sendiri. Wah. Aku biasanya dipanggil antara Mas dan apa? Kakak. Hari malam ini Kai. Tua. Hari ini Kai. Jadi Kai Kawang ini akan membawakan lagu dengan judul Banjarmasin. Kayu baimbang kahulu sungai menikmati pemandangan alam sungai nan panjang bakilau-kilau nang kaya amas intan pahar mata.
pemandangan alam, sungai nan panjang, bakilau-kilau, nang kaya emas intan permata. Banjarmasin nang kaya jamrut hijau, di salah butir mutiara, melahirkan pahlawan bangsa, berjuang membela negara. Kambang goyang lain si kambang barenteng, kambang goyang dari nang lamah gamulai, kambang barenteng sanggul kakamban habang, siang malam hati jadi karindangan. Kambang goyang lain si kambang barenteng, kambang goyang dari nang lamah gamulai, kambang barenteng sanggul kakamban habang, siang malam hati jadi karindangan. Banjarmasin nang kaya jamrut hijau, di salah butir mutiara, melahirkan pahlawan bangsa, berjuang membela negara. Kambang goyang lain si kambang barenteng, kambang goyang dari nang lamah gamulai, kambang barenteng sanggul kakamban habang, siang malam hati jadi karindangan. Kambang goyang, kambang si kambang barenteng, kambang goyang dari nang lamah gamulai, kambang barenteng sanggul kakamban habang, siang malam hati jadi karindangan, siang malam hati jadi karindangan, siang malam hati jadi karindangan. Siang malam, siang malam, hati jadi Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring.
RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Pemirsa dan pendengar RRI Net, dimanapun Anda berada, tentunya masih di obrolan budaya bersama RRI Banjarmasin ya. Dan tidak berasa, kita udah masuk ke sesi keempat ya bersama Kai Kawang, lawan Ibu Fatimah juga. Dan kita masih membahas tentang pakaian adat suku Banjar ya. Nah, mungkin untuk sesi terakhir ini ya perbincangan kita bersama Kai Kawang dan Ibu Fatimah, ada tidak sih dari Kai dan dari Ibu keinginan-keinginan ya selanjutnya ke depan tentang menjaga budaya, menjaga pakem, menjaga keaslian dari pakaian kita, pakaian adat kita yang kata Ibu Fatimah tadi indah, cantik. Nah, mungkin dari Kai dulu, bisa Kai? Terima kasih. Yang paling penting, paling mendasar adalah begitu susahnya dulu nenek moyang kita menggali pakaian ini supaya tidak sama dengan 27 provinsi lain. Kita dengan Jawa beda, kita dengan Bali beda, kita dengan Sumatera beda. Nah, nenek moyang itu menggalinya tidak hanya begitu saja, tapi melalui supranatural, berpuasa. Kalau zaman sekarang sudah ada HP, sudah ada komputer macam bisa aja meniru. Tapi bisa beda 27 provinsi, itu yang kita hargai. Begitu susahnya menggali itu dan tidak sama. Nah, kenapa zaman sekarang kita mesti meniru si A, meniru si B, kita harus punya jati diri sendiri. Iya. Jadi kalau saya bisa berharap mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan Ading Fatimah ini, senang sekali kapan kita ada workshop supaya regenerasi saya bisa memperhatikan. Karena saya melihat di Banjarmasin yang masih dihitung 5 ini enggak sampai. Oke. Enggak sampai, 3 pun enggak sampai ya. Karena mereka untuk mempunyai detail yang aksesoris seperti ini kesulitan mendapatkan. Nah, jadi mungkin karena pakemnya susah didapatkan. Ini bikinnya dulu di negara. Jadi kalau misalnya beli di Jogja ya sudah gebiar uyah, ininya salah gitu loh. Kayak kembang goyang bukan kembang goyang lagi, tapi sudah dipasang bando kayak punya Sumatera. Namanya bukan kembang goyang ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke regenerasi pengantin perias pengantin sekarang agar mereka mau gitu loh. Jangan hanya melihat kebanyakan dari kultural egorisan pendidikan budayanya mereka tidak punya, tapi langsung jadi perias pengantin. Sehingga dasar untuk berpijaknya itu ini kurang, saya pakaikan ya? Apa nggak tahu artinya. Iya. Sedangkan ini boleh, ini tidak boleh. Pakemnya ini saya masih belum tahu, cuma udah terjun langsung kayak. Iya. Tidak salah mereka, karena ya mungkin melalui nanti maaf ini para pejabat kita, maaf ya saya boleh ngomong belak-belakan, itu tidak mencontohkan ke hal yang baik gitu loh. Jadi kemarin ada pengantin pengantinnya bajunya hitam, padahal pejabat tuh. Mana ada Banjar hitam ya, nggak ada kan, merah kuning hijau. Jadi istilahnya ada nah contoh itu dulu kayak diedukasi oleh misalnya Ibu Fatimah punya anak datang ke suatu perhelatan, dianggap karena yang kawin ini anak pejabat, anak bupati, anak wali kota, anak gubernur, itu dianggap benar. Mindset mereka terbangun sampai mereka menjadi anggota DPR, ini benar. Karena gubernur kawinan anaknya punya aparat, ada DPR, ada dinas pariwisata, ada DKD, Dewan Kesenian, dianggap yang mensupport itu benar. Sehingga sampai anak bupati menjadi anggota DPR pun tetap seperti itu ingredientnya. Padahal pejabat itu kan panutan ya, tidak hanya dalam hal di segi pemerintahan, tapi budaya pun juga begitu. Jadi mau mengemban ini nih punya aku, jadi aku harus bangga ini. Dan ini bisa ditularkan ke semua. Jadi intinya harus lebih membanggakan diri Kaila tentang budaya kita sendiri punya jati diri lah kita gitu loh. Ini kemudian Banjar, ini Jawa, ini Sumatera beda-beda. Kemudian dari Ibu Fatimah ada mungkin Bu keinginan dari pihak dinas sendiri Bu? Ya, intinya kami ingin bahwa nilai-nilai tradisi ini diteruskan, diwariskan. Alhamdulillah. Nah tentu ada langkah-langkahnya kan. Langkah-langkahnya adalah salah satunya kerjasama dengan Jarpian Kai Kawang, kalau Julun kakak, karena beliau ini pakarnya, betul-betul pakar dari pakaian Banjar ini. Nanti kita memprogramkan melalui kantor untuk workshop salah satunya. Kemudian juga kita kerjasama dengan ikatan-ikatan perempuan atau wanita. Nanti kita bawa kakak Kawang ini kepada
perkumpulan Dharma Wanita misalnya contohnya. Nah, itu contoh aja. Nah, jadi akan dipraktekkan, diperagakan bagaimana fungsi dan manfaat dari pakaian adat Banjar tadi yang disebut dengan pengantin Banjar. Sebenarnya maaf Bu Fatimah, ada Harpi Melati, Ibu Ali Ribas Pengantin Indonesia itu kepanjangan dari pemerintah mereka. Sebenarnya disitulah wadahnya, tetapi menggalinya maksud saya jangan hanya dari getok tular kata orang Jawa itu, tapi digali bertanya ke narasumber yang pas, kemudian mereka punya ratusan anggota loh Mas, dari Banjarmasin, Martapura ini nih. Nah kalau ratusannya ini sudah nyeleweng, ya akhirnya nyeleweng semua. Sampai kapan kita nggak tahu. Sedangkan umur kita ini kita kan nggak tahu kapan juga, Tuhan memberi panjang apa enggak. Ini sungguh luar biasa kayak keinginan kita. Cuman apalah daya kita juga. Iya. Acara kita juga terbatas oleh waktu. Pemirsa dan pendengar, mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih melanjutkan lagi dan menggali lebih dalam lagi. Yang penting cintai budaya kita. Cintai budaya kita. Terima kasih Bu Fatimah, Kai Kawang juga terima kasih ya. Dan baik pemirsa dan pendengar RRI Net, dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita di obrolan budaya bersama RRI Banjarmasin. Saya Aditya, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ini dia persembahan terakhir kita dari Pandas 45. Sabila dihigalawan 445 kakak ku tanding sudah kadamanyama nang baju habang banyak sudah nang antar tapi salam berlambar kada bagai banyak sudah urang nang memilih jodohnya kada kalai banyak sudah nang antar tapi salam berlambar kada bagai banyak sudah urang nang memilih jodohnya kada kalai 445 siapa kita? Empat 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 siapa lima kakak kuriding patah sabila dihiga tajam 445 kakak ku tanding sudah kadamanyama nang baju hijau banyak sudah nang antar tapi salam berlambar kada bagai banyak sudah urang nang memilih jodohnya kada kalai banyak sudah nang antar tapi salam berlambar kada bagai banyak sudah urang nang memilih jodohnya kada kalai mantar tapi salam berlambar kada bagai banyak sudah urang nang memilih jodohnya kada kalai banyak sudah nama antar tapi salam berlambar kada bagai banyak sudah urang nang memilih jodoh